mengenai kesiapan kita menghadapi pilkada serentak di bulan November nanti, maka kami mau menyampaikan beberapa hal terkait kesiapan masing-masing daerah. Saat ini sudah dibentuk tim pemenangan pilkada secara nasional yang sudah ditandatangani SK-nya oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Nah, selanjutnya biarkan masing-masing ketua DPD menyampaikan kesiapan-kesiapan untuk menuju pilkada. Kita berharap bahwa persoalan pilpres selesai di pilpres, tidak diturunkan sampai pada pilkada. Kalau kita mau berbicara tentang bangsa Indonesia yang satu, berbicara tentang keutuhan berbangsa dan bernegara, satu masalah selesai di satu masalah, sehingga tidak mengganggu proses konsolidasi pilkada dan itu tidak menjadi persoalan di setiap daerah-daerah. Adian Apitupulu meminta urusan pilpres telah usai dan sekarang tinggal pilkada, dan dia meminta urusan pilpres telah selesai jangan mengganggu urusan pilkada. Dan tentunya Adian Apitupulu sudah merasa kekhawatiran kekalahan dari calon yang diusung oleh PDIP. Berbeda dengan Rudy Escambri yang sangat merendahkan Jokowi, bahwa Jokowi sudah lengser alias diganti dengan Prabowo Subianto pada bulan November nanti, maka pengaruh Jokowi sudah tidak ada. Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Artinya, jangan berpikir bahwa pengaruh Jokowi akan sekuat pada saat dia menjabat presiden, ya belum tentu. Enggak lah. Sudah mulai ambruk, sudah menjadi bebek lumpuh, selumpuh-lumpuhnya menurut saya. Dalam pilkada serentak tahun 2024 tidak ada lagi faktor Jokowi. Jadi jangan khawatir, jangan sok overconfidence gitu ya, bahwa orang-orang yang didukung Jokowi sekarang pasti menang, itu berbeda. Namun demikian berbeda dengan pengamat Rudy Escambri yang mengatakan Jokowi tidak punya pengaruh. Pengamat politik ini mengatakan bahwa Jokowi masih punya pengaruh yang sangat kuat. Lihat ya, pengaruh Pak Jokowi ya masih ada. Saya melihat ya pengaruh Pak Jokowi ya masih ada. Tetapi tidak sebesar saat ini. Kenapa? Karena ketika pilkada dilaksanakan di 27 November, maka Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Bagaimanapun sosok figur presiden itu pengendali ya, atau pemilik semua sumber daya kekuatan politik. Ketika satu kekuatan politik ada di tangan presiden, maka bisa juga memenangkan siapa yang diinginkannya di pilkada. Bisa jadi Pak Jokowi nanti bersinergi, berkolaborasi dengan Pak Prabowo sebagai presiden yang dimenangkannya gitu, untuk tadi bergerak terus berjalan untuk katakanlah memenangkan basis katakanlah kantong-kantong wilayah-wilayah yang Pak Jokowi inginkan. Pengamat senior Yusuf Warnandi tetap mengatakan kalau Jokowi masih punya kekuasaan yang sangat kuat. Ya, ini membantah pernyataan Rudy Escambri yang mengatakan bahwa Jokowi sudah tidak punya pengaruh apa-apa. Jadi orang kuat Indonesia itu menurut saya dalam sejarah Republik ini cuma dua. Satu Soeharto, dua Jokowi. Pak Jokowi ini secara teori harusnya sudah lame duck. Seorang presiden di akhir masa jabatannya sudah mendapat sebutan lame duck atau orang yang sudah tidak memiliki pengaruh lagi. Pak Yusuf tidak melihat ini ada di Pak Jokowi. Tidak ada. He really stayed on. Pak Jokowi tidak perlu menyampaikan kalimat verbal dukung ini. Cukup dengan kerlingan mata. Kling. Pengamat politik Fahri Ali mengatakan bahwa meskipun Jokowi sudah lengser, tetapi Jokowi lebih punya pengaruh dibandingkan dengan partai-partai itu sendiri. Jadi pantas bila Adian ketakutan. Dan ini adalah pendapat Fahri Ali. Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Jokowi ini justru kekuasaannya atau pengaruhnya melebihi partai melebihi partai-partai politik. Betul. As a political actor. Di sini
itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik. Apakah dukungannya atau endorsementnya terhadap salah satu calon itu kemudian berpengaruh secara signifikan, masih akan kita lihat. Ya, meskipun Jokowi sudah lengser menjadi presiden, namun demikian Jokowi tetap punya pengaruh yang sangat besar. Ya, ini menyangkal pernyataan Rudi S. Kambri juga. Prabowo Subianto pun mengakui bahwa kemenangan dia di dalam Pilpres itu karena faktor Jokowi. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengakui salah satu faktor yang membuatnya menang dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 adalah limpahan elektoral akibat efek Jokowi. Menurut Prabowo, faktor kedekatan dan dukungan politik dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi menguntungkan dirinya dalam Pilpres 2024. Sebab persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi juga cukup tinggi, yakni mencapai 83%. Di sisi lain, Prabowo juga menganggap efek Jokowi menguntungkannya secara politik karena dia menggandeng Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan anak sulung Jokowi. Selain itu, limpahan elektoral akibat efek Jokowi juga dianggap sebagai dampak dari kepuasan masyarakat yang merasakan komitmen dari pemerintahannya untuk memperbaiki kondisi masyarakat, terutama kalangan masyarakat miskin. Selain itu, Gibran juga dianggap memiliki daya tarik kepada pemilih muda yang jumlahnya mencapai 52% dari keseluruhan pemilih. Gibran yang berusia 36 tahun disebut mampu menarik pemilih muda yang peduli terhadap isu pekerjaan, pendidikan, dan kesetaraan. Prabowo Subianto tercatat memenangi Pilpres 2024 dengan perolehan suara melebihi 58%. Dia menang dari dua pesaingnya, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Perolehan suara Prabowo tercatat unggul di 36 dari 38 provinsi. Akan tetapi kemenangan Prabowo sempat disengketakan di Mahkamah Konstitusi atau MK. Salah satu yang dipersoalkan dalam gugatan itu adalah dugaan politisasi bansos. Itulah pengamatan politik dan pengakuan daripada Prabowo Subianto yang mengakui bahwa kemenangan dirinya atas pengaruh Joko Widodo. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh Rudi S. Kambri bahwa Jokowi tidak punya pengaruh kembali. Pengamat politik Adi Praetno juga mengatakan bahwa pengaruh Jokowi masih sangat luar biasa. Bahwa kekuatan politik Pak Jokowi itu mampu ditarik ya untuk hijrah dan migrasi mendukung Pak Prabowo. Dalam konteks ini memang tidak bisa dinafikan bahwa peran Pak Jokowi untuk memenangkan Prabowo cukup signifikan. Itulah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa terjadi disparitas antara perolehan Pileg dan Pilpres. Ya, Gerindra ini jauh. Bahwa ada 58% untuk pasangan Prabowo dan Gibran ya. Tapi kalau mau dibagi dua, separuhnya itu suaranya Pak Jokowi. Separuhnya miliknya Pak Prabowo. Nah, pada konteks itulah kemudian wajar dong kalau kemudian misalnya Gerindra dapat cuma 13%. Karena memang perolehan Pileg sama Pilpresnya nggak inline. Bahwa pemilih-pemilih Pak Jokowi itu hanya mau pilih Pak Prabowo Subianto, tapi tak pilih caleg dan partainya. Bukan caleg dan partainya. Itulah pengamat Adi Praetno yang mengatakan bahwa ya tidak sama antara pemilihan legislatif dan juga presiden. Demikian juga dengan Ray Rangkuti juga mengatakan bahwa pengaruh Jokowi masih besar meskipun sudah lengser dari presiden ya. Perlu untuk mendapat endorsement Pak Jokowi. Cawapres juga demikian. Artinya signifikan sekali Pak Jokowi di Pilpres 2024 dalam hal soal pengaruh. Iya, karena pertama tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi kepada beliau kan. Sampai saat ini 80%. Dengan sendirinya itu nggak bisa diabaikan oleh siapapun calon presiden kan. Dan itu kelihatan juga efeknya terhadap katakanlah misalnya calon presiden yang menjadikan dirinya sebagai antitesa dari Pak Jokowi kan. Dan naik-naik suara. Sementara yang mereka yang mau mengatakan melanjutkan program-program Pak Jokowi terus akselerasinya naik kan. Pak Ganjar sempat jatuh, tapi kan dalam waktu yang cukup lumayan singkat dia ribuan lagi, meskipun belum tahap seperti semula gitu ya. Pak Prabowo awalnya kelihatan mandek sekali,
gitu ya. Tapi begitu dibawa oleh Pak Jokowi di beberapa tempat, sekarang naik sampai 5-6% dia dapatkan itu kan, sehingga dapat menyaingi. Itulah pengaruh Jokowi masih begitu sangat kuat sekali dan berpengaruh meskipun beliau sudah menjadi mantan presiden dan juga bukan pemimpin partai. Namun demikian, sebagai dikatakan oleh Fahri Ali bahwa Jokowi melebihi partai politik itu sendiri.